Coba kita bayangkan dunia hari ini. Kita bisa membeli produk luar negeri hanya dengan beberapa kali klik. Perusahaan bisa beroperasi banyak di beberapa negara sekaligus. Bahkan keputusan ekonomi di satu negara bisa langsung berdampak ke ekonomi negara lain. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang sering kita tidak sadari, yaitu kekuatan keuangan. Perubahan kecil seperti naik turunnya nilai tukar, inflasi, atau kebijakan pemerintah ternyata bisa menentukan apakah sebuah bisnis untung besar atau justru mengalami kerugian. Misalnya, ketika nilai rupiah melemah, biaya impor langsung naik. Ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat turun. Dan ketika kebijakan keuangan berubah, investor bisa langsung menarik dananya. Artinya, bisnis internasional bukan hanya soal jual beli antar negara, tapi juga soal bagaimana memahami dan mengelola berbagai faktor keuangan yang sangat dinamis. Melalui materi ini, kita akan melihat lebih dalam bagaimana kurs valuta asing, neraca pembayaran, tarif, dan pajak, hingga perbankan internasional saling berkaitan dan mempengaruhi jalannya ekonomi global. Dengan memahami ini, kita tidak hanya tahu apa yang terjadi, tapi juga mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu berjudul Kekuatan Keuangan dan apa pengaruhnya terhadap bisnis internasional. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, kami akan memberitahu beberapa submateri yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada kurs valuta asing, lalu ada pengendalian pertukaran uang, neraca pembayaran, tarif dan pajak, inflasi, praktik-praktik akuntansi, perbankan internasional, dan yang terakhir ada hutang pemerintah. Baik, kita akan masuk materi yang pertama yaitu kurs valuta asing. Apa sih itu kurs valuta asing? Jadi, kurs valuta asing adalah nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. Dengan kata lain, kurs menunjukkan beberapa banyak uang domestik yang dibutuhkan untuk mendapatkan mata uang asing. Contohnya, jika 1 dolar Amerika setara dengan 17.000 rupiah, maka kurs US dollar atau Indonesia rupiah 17.000 artinya kamu perlu 17.000 rupiah untuk mendapatkan 1 dolar. Kurs ini sangat penting dalam bisnis internasional karena digunakan dalam transaksi ekspor dan impor, investasi antar negara, pembayaran utang luar negeri, serta berbagai aktivitas keuangan global. Bayangin, hari ini kamu mau beli barang dari luar negeri. Kemarin harganya masih normal, hari ini tiba-tiba naik. Padahal barangnya sama. Kenapa tuh? Nah, jawabannya cuma satu, yaitu kurs. Kurs itu nilai tukar mata uang, contohnya 1 dolar sama dengan 17.000 rupiah. Tapi jangan salah, perubahan kecil di angka ini bisa berdampak besar. Kalau rupiah melemah, artinya kamu butuh lebih banyak uang untuk beli dolar. Dan efeknya, barang impor jadi mahal, biaya produksi naik, harga jual ikut naik. Ujung-ujungnya, kita semua kena dampaknya. Sekarang kebalikannya, kalau rupiah menguat, barang impor jadi lebih murah. Kedengarannya enak kan? Tapi nggak selalu. Karena bagi eksportir ini bisa jadi masalah. Produk kita jadi lebih mahal di luar negeri dan akhirnya kalah saing. Jadi kurs itu kayak pedang bermata dua. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ngatur kurs? Jawabannya adalah pasar. Kurs terbentuk dari permintaan dan penawaran. Kalau banyak orang butuh dolar, nilai dolar naik. Kalau banyak dolar masuk ke Indonesia, rupiah bisa menguat. Tapi nggak selalu dilepas begitu aja. Ada 3 sistem kurs. Yang pertama ada kurs tetap, terus yang kedua ada kurs mengambang bebas, dan yang ketiga ada kurs mengambang terkendali. Artinya, kadang pemerintah juga ikut campur buat menjaga stabilitas. Dan bukan cuma itu, kurs juga dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, kondisi ekonomi, dan bahkan politik. Jadi, kalau kamu lihat nilai tukar naik, turun, itu bukan kebetulan, itu hasil dari banyak faktor yang saling tarik-menarik. Sekarang bayangin dampaknya ke bisnis. Satu perubahan kecil di kurs bisa mengubah harga ekspor, terus mempengaruhi investasi, dan bahkan menentukan untung atau rugi perusahaan. Gila banget kan? Makanya dalam bisnis internasional, kurs itu bukan sekedar angka, tapi penentu arah permainan. Baik, sekarang masuk ke materi yang kedua, yaitu pengendalian pertukaran mata uang. Nah, di sini semua orang bebas beli dolar. Semua perusahaan bebas kirim uang ke luar negeri, kapan saja, sebanyak apapun. Kelihatannya enak kan? Tapi apa yang terjadi kalau tiba-tiba semua orang narik uangnya keluar dari suatu negara? Ekonomi bisa goyang, nilai mata uang bisa jatuh, bahkan bisa terjadi krisis. Nah, disinilah peran pengendalian pertukaran mata uang. Sederhananya, ini adalah cara pemerintah mengatur dan membatasi penggunaan mata uang asing. Kenapa harus diatur? Karena tanpa kontrol, arus uang bisa jadi liar. Tujuannya jelas, menjaga nilai tukar uang tetap stabil, mencegah krisis keuangan, dan mengontrol inflasi dari barang impor. Bayangin kalau rupiah tiba-tiba jatuh drastis. Harga barang impor langsung melonjak dan dampaknya kita semua kena.
Makanya pemerintah tidak tinggal diam. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Misalnya, membatasi jumlah pembelian valuta asing, mewajibkan izin untuk transaksi tertentu, dan bahkan mengontrol arus modal masuk dan keluar. Tujuannya satu, menjaga stabilitas ekonomi. Tapi di balik itu semua ada konsekuensinya. Karena ketika dikontrol, bisnis juga jadi tidak sebebas itu. Perusahaan bisa mengalami yang pertama proses transaksi yang lebih lama, lalu yang kedua ada biaya tambahan, dan ketiga ada bahkan kesulitan bayar supplier luar negeri. Artinya, di satu sisi pemerintah melindungi, tapi di sisi lain ada batasan yang harus dihadapi pelaku bisnis. Dan disinilah letak tantangannya. Bagaimana menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kelancaran bisnis internasional. Jadi, pengendalian mata uang itu bukan sekedar aturan, tapi strategi besar untuk menjaga agar ekonomi tetap berdiri di tengah arus global yang terus bergerak. Baik, sekarang sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu neraca pembayaran. Di neraca pembayaran internasional ini ada dua sistem pencatatan loh, hampir sama seperti pencatatan akuntansi. Semua transaksi akibat ekspor dan impor itu akan dicatat pada dua pos, yaitu debit dan kredit. Jika Indonesia melakukan impor motor ke Jepang, berarti arus uang akan mengalir ke Jepang. Itu disebut debit. Sementara itu, kredit, kalau Indonesia melakukan ekspor ke Jepang, uang akan mengalir dari Jepang ke Indonesia. Kamu perlu ingat, jika sesi kredit lebih besar daripada debit, maka neraca pembayaran mengalami siklus. Sebaliknya, jika sesi debit lebih besar daripada kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Ada tiga komponen utama neraca nasional loh. Yang pertama ada neraca berjalan, yang kedua ada neraca modal, dan yang terakhir ada neraca moneter. Sekarang, kamu paham kan bahwa neraca pembayaran internasional itu digambarkan secara rinci. Hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya. Selanjutnya, apa sih fungsi neraca internasional itu? Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekspor, impor, dan lain-lain, dan penanaman modal di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, yaitu ada di bidang moneter dan fiskal. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Dan yang terakhir, untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan nasional. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menggunakan neraca pembayaran internasional sebagai dasar penguatan kebijakan atau peraturan terkait hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Ternyata, neraca pembayaran ini untuk menghindari defisit yang merugikan negara, meningkatkan siklus negara, sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat dan tentu saja meningkatkan devisa negara. Nah, itulah kenapa neraca pembayaran internasional ini bisa disebut pencatatan sakti. Sudah paham kan apa itu neraca pembayaran? Baik, sekarang kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu tarif dan pajak. Tahukah kalian, jalan raya, sekolah, rumah sakit, serta seluruh fasilitas yang disediakan pemerintah dan pembiayaan operator negara, serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia, itu semua bersumber dari dana APBN. APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Lalu, apa itu pajak? Apa perannya? Mari kita simak video berikut ini. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Publik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar 2,33 triliun rupiah, yang terdiri dari 1.865 triliun rupiah dari penerimaan pajak, 366 triliun rupiah dari penerimaan negara bukan pajak, dan 0,5 triliun rupiah dari penerimaan hibah. Jadi, sangat masuk akal bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepala negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan melalui APBN, lalu didistribusikan ke pemerintah, pusat, dan daerah untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi, membayar pajak setelah membayarkan pajak bukan berarti secara langsung memperoleh manfaatnya atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Secara umum, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak seperti pajak penghasil atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB, atau sektor lainnya, dan terakhir biaya materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah seperti sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta lainnya. Dengan kondisi bangsa saat ini, apa bisa kebutuhan kita saat ini dibayari oleh APBN tanpa pajak? Biaya sekolah, biaya kesehatan, infrastruktur, dan biaya pada pandemi COVID kemarin rasanya pasti akan terhambat. Apa iya tentara kita angkatan bersenjata masih memakai ketapel dan bambu runcing karena tidak ada biaya pertahanan biaya? Oleh karena itu, kita sebagai generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang menjadi tangga pembangunan besar ini. Saat kelak kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian akan turut serta membangun bangsa ini. Dengan demikian, menyadari arti pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negara ini melalui pajak. Sekarang kita masuk ke topik yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu inflasi. Coba deh kamu perhatiin, dulu mungkin dengan 50.000, kamu bisa beli banyak barang. Tapi sekarang, kerasa banget kan uang segitu kayak cepat habis? Nah, itu adalah salah satu efek dari inflasi. Jadi, secara sederhana, inflasi itu adalah kondisi di mana harga barang dan jasa naik secara terus-menerus. Dan dampaknya langsung ke kita, yaitu daya beli menjadi menurun. Artinya, dengan uang yang sama, kita cuma bisa beli lebih sedikit. Terus kenapa sih inflasi ini bisa terjadi? Inflasi ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, karena uang yang beredar terlalu banyak. Kalau uang di masyarakat banyak, tapi barangnya terbatas, otomatis harga jadi naik. Yang kedua, permintaan meningkat. Misalnya, lagi banyak orang belanja atau ekonomi lagi bagus, permintaan akan naik, dan harga pun ikut naik. Yang ketiga, biaya produksi naik. Contohnya, harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, atau gaji naik. Akhirnya, perusahaan mau nggak mau ikut menaikkan harga jual. Selain itu, inflasi juga bisa terjadi karena nilai tukar melemah. Kalau rupiah melemah, barang impor jadi lebih mahal. Dan karena banyak produk kita bergantung dari luar, efeknya bisa kemana-mana. Sekarang kita bahas dampaknya ke bisnis internasional. Yang pertama, inflasi ini bisa bikin produk kita kalah saing. Kenapa? Karena harga jadi lebih mahal dibandingkan dengan produk negara lain. Dalam bisnis global, harga itu penting banget. Kalau lebih mahal, orang bisa pindah ke produk dari negara lain. Yang kedua, biaya produksi jadi naik. Perusahaan harus keluar uang lebih banyak, jadi keuntungannya bisa menurun. Yang ketiga, daya beli konsumen turun. Kalau orang-orang mulai irit, otomatis penjualan juga bisa ikut turun. Selain itu, inflasi juga bikin kondisi ekonomi jadi kurang stabil. Investor biasanya lebih suka dengan negara yang stabil. Kalau inflasi tinggi, mereka bisa mikir 2 kali buat investasi. Jadi, dari sini kita bisa lihat, inflasi itu bukan cuma soal harga naik, tapi dampaknya bisa luas banget. Mulai dari masyarakat, perusahaan, sampai ke bisnis internasional. Nah, makanya menjaga inflasi itu agar tetap stabil penting banget. Karena kalau inflasi terkendali, ekonomi kita jadi lebih sehat dan peluang untuk bisnis, termasuk di tingkat global juga menjadi lebih besar.
Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang mungkin kedengarannya agak serius, tapi sebenarnya penting banget dalam bisnis internasional, yaitu praktik-praktik akuntansi. Coba bayangin gini, ada dua perusahaan besar, satu dari Indonesia dan satu lagi dari luar negeri. Keduanya sama-sama kelihatan untung, tapi ketika investor mau membandingin, ternyata laporan keuangannya beda cara penyajiannya. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, yang mana sebenarnya lebih sehat? Nah, disinilah peran akuntansi jadi penting. Secara sederhana, praktik akuntansi itu adalah cara perusahaan mencatat dan melaporkan ke semua aktivitas keuangannya, mulai dari pemasukan, pengeluaran, sampai laporan laba rugi. Semua itu diatur dalam sistem akuntansi. Masalahnya, dalam bisnis internasional, setiap negara bisa punya standar akuntansi yang berbeda. Jadi, laporan keuangan dari satu negara belum tentu bisa langsung dipahami atau dibandingkan dengan negara lain. Dan ini bisa jadi masalah besar. Yang pertama, investor jadi bingung. Mereka kesulitan menilai perusahaan mana yang benar-benar bagus. Yang kedua, bisa mempengaruhi keputusan investasi. Kalau laporan keuangan tidak jelas atau tidak transparan, investor bisa ragu dan memilih negara lain. Yang ketiga, berpengaruh juga ke pajak. Karena cara pencatatan berbeda, hasil laba bisa terlihat berbeda. Dan ini bisa mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. Sekarang kita lihat kenapa praktik akuntansi itu sangat penting. Yang pertama, sebagai sumber informasi keuangan. Dari laporan keuangan, kita bisa tahu kondisi perusahaan, apakah lagi untung, rugi, atau stabil. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan. Manajemen perusahaan menggunakan data ini untuk menentukan strategi seperti ekspansi atau efisiensi. Yang ketiga, untuk pengawasan dan kontrol. Dengan pencatatan yang jelas, perusahaan bisa menghindari kesalahan atau penyalahgunaan dana. Dan yang terakhir, untuk memenuhi aturan atau regulasi. Perusahaan harus mengikuti standar tertentu supaya laporan mereka diakui secara resmi. Dalam bisnis internasional, transparansi itu sangat penting. Karena bisnis lintas negara melibatkan banyak pihak seperti investor, bank, dan pemerintah. Semua pihak ini butuh informasi yang jelas dan bisa dipercaya. Makanya, sekarang banyak negara mulai menggunakan standar akuntansi internasional supaya laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami secara global. Tapi tetap saja, perbedaan masih ada, karena tiap negara punya aturan dan kondisi masing-masing. Jadi bisa kita simpulkan, akuntansi itu bukan sekadar soal angka, tapi tentang bagaimana perusahaan menunjukkan kondisi sebenarnya kepada dunia. Kalau laporan keuangannya jelas dan transparan, kepercayaan akan meningkat. Dan dalam bisnis internasional, kepercayaan itu adalah segalanya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu perbankan internasional. Perbankan internasional merupakan kegiatan perbankan yang melibatkan transaksi keuangan antar negara, baik dalam bentuk pembayaran, pembiayaan, investasi, maupun pengelolaan dana dalam berbagai mata uang asing. Secara sederhana, perbankan internasional adalah sistem perbankan yang mendukung terjadinya perdagangan dan investasi global melalui layanan keuangan lintas negara. Perbankan internasional memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu negara dalam setiap transaksinya. Kedua, menggunakan berbagai mata uang asing. Yang ketiga, menghadapi risiko tambahan seperti risiko perubahan nilai tukar dan risiko politik. Selain itu, aktivitasnya juga diatur oleh regulasi nasional maupun internasional. Selanjutnya, perbankan internasional memiliki fungsi yang sangat penting dalam bisnis internasional. Yang pertama adalah memfasilitasi pembayaran internasional. Bank menyediakan sistem pembayaran yang aman untuk kegiatan ekspor dan impor. Misalnya, melalui transfer internasional dan letter of credit atau LC. Dengan adanya fasilitas ini, transaksi antar negara dapat dilakukan lebih aman dan terpercaya. Fungsi kedua, memberikan pembiayaan perdagangan internasional. Bank dapat memberikan kredit ekspor, kredit impor, dan berbagai bentuk trade financing untuk membantu perusahaan menjalankan aktivitas perdagangan global.
Fungsi ketiga yaitu penukaran valuta asing. Dalam perdagangan internasional, perusahaan sering membutuhkan mata uang asing untuk melakukan pembayaran. Oleh karena itu, bank menyediakan layanan jual beli valuta asing sesuai kebutuhan transaksi internasional. Selain itu, bank internasional juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan dana internasional. Perusahaan multinasional dapat menyimpan dana dalam berbagai mata uang dan mengatur likuiditas global mereka melalui jaringan perbankan internasional. Fungsi berikutnya adalah memberikan pinjaman dan menjadikan perantara investasi internasional. Bank dapat menyalurkan dana kepada perusahaan maupun pemerintah di berbagai negara untuk mendukung kegiatan ekonomi global. Adanya perbankan internasional memberikan banyak pengaruh terhadap bisnis internasional. Salah satunya adalah mempermudah perdagangan global karena perusahaan dapat melakukan transaksi lintas negara dengan risiko yang lebih kecil. Selain itu, instrumen seperti letter of credit mampu mengurangi risiko gagal bayar antara eksportir dan importir. Perbankan internasional juga membantu perusahaan mendapatkan akses terhadap modal global untuk memperluas usaha dan melakukan investasi di luar negeri. Namun, di sisi lain, kondisi perbankan internasional juga sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Jika sistem perbankan internasional stabil, maka perdagangan dan investasi global dapat berjalan dengan baik. Tetapi, jika terjadinya krisis perbankan, dampaknya bisa sangat meluas hingga mengganggu bisnis internasional di berbagai negara. Baik, sekarang kita sudah memasuki materi yang ke-8 yaitu hutang pemerintah. Hutang pemerintah adalah kewajiban finansial yang dimiliki oleh suatu negara kepada pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang harus dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu beserta bunga yang telah disepakati. Biasanya, pemerintah melakukan utang untuk menutupi defisit anggaran, yaitu kondisi ketika pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapat negara tersebut. Selain itu, utang juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, serta penanganan krisis ekonomi. Sumber utang pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri berasal dari pinjaman bank domestik, penerbitan obligasi negara, dan lembaga keuangan nasional. Sedangkan utang luar negeri dapat berasal dari negara lain, lembaga internasional seperti IMF dan World Bank maupun investor asing. Namun, utang pemerintah yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah defisit anggaran yang terjadi secara terus-menerus. Ketika pendapatan negara rendah tetapi pengeluaran pemerintah sangat tinggi, maka pemerintah akan semakin bergantung pada utang. Penyebab lainnya adalah krisis ekonomi. Saat ekonomi melemah, pendapat negara menurun, tetapi pemerintah harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu, ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri juga menjadi faktor penyebab meningkatnya utang pemerintah. Jika negara terlalu bergantung pada pinjaman asing, maka risiko ekonomi akan semakin besar. Faktor berikutnya adalah pelemahan nilai tukar mata uang. Jika utang menggunakan mata uang asing, maka ketika nilai tukar domestik melemah, jumlah utang yang harus dibayar semakin besar. Kemudian, pengelolaan keuangan yang tidak efisiensi seperti korupsi, pemborosan anggaran, atau proyek yang tidak produktif juga dapat memperburuk kondisi utang pemerintah. Utang pemerintah yang tinggi dapat memberikan dampak besar terhadap bisnis internasional. Salah satunya adalah menurunkan kepercayaan investor asing. Ketika investor melihat utang negara yang terlalu tinggi, mereka akan ragu untuk menanam modal. Selain itu juga, utang yang berlebihan dapat melemahkan nilai tukar mata uang. Dampaknya, biaya impor meningkat, harga bahan baku naik, dan biaya operasional perusahaan menjadi lebih mahal. Utang pemerintah juga dapat menghambat perdagangan internasional karena perusahaan kesulitan memperoleh bahan baku impor dan aktivitas perdagangan menjadi terganggu. Di samping itu juga, perusahaan yang beroperasi di negara dengan tingkat utang yang tinggi akan menghadapi risiko bisnis yang lebih besar, seperti ketidakstabilan ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah secara tiba-tiba. Dalam kondisi paling buruk,
Utang yang tidak mampu dibayar dapat menyebabkan gagal bayar atau default. Hal ini dapat memicu krisis ekonomi nasional yang berdampak pada jatuhnya nilai mata uang, keluarnya investasi asing, dan terganggunya perdagangan internasional. Sekarang, saya ingin mengajak kalian untuk melihat satu kejadian nyata yang pernah dialami Indonesia, yaitu krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998. Pada saat krisis finansial Asia 1997 sampai 1998, kondisi Indonesia sebenarnya terlihat cukup stabil. Nilai tukar rupiah masih berada di kisaran 2.000 sampai 2.500 per dolar. Banyak perusahaan merasa kondisi ini akan terus aman, sehingga mereka berani mengambil pinjaman dalam dolar dan menggunakan bahan baku impor. Awalnya semua berjalan dengan lancar, tetapi perlahan situasi mulai berubah. Kepercayaan investor asing menurun, dan banyak yang mulai menarik dananya dari Indonesia. Dampaknya langsung terasa ke nilai tukar rupiah. Rupiah yang sebelumnya stabil mulai melemah dan dalam waktu singkat jatuh hingga lebih dari 15.000 per dolar. Perubahan ini membawa dampak besar. Perusahaan yang memiliki utang dalam dolar tiba-tiba harus membayar jauh lebih mahal dalam rupiah. Biaya impor bahan baku ikut meningkat. Di sisi lain, harga-harga di dalam negeri juga ikut naik karena inflasi. Artinya, perusahaan menghadapi tekanan dari berbagai sisi sekaligus. Biaya naik, penjualan menurun, dan beban utang semakin berat. Dalam kondisi seperti ini, banyak perusahaan akhirnya tidak mampu bertahan. Dampaknya meluas ke masyarakat, mulai dari meningkatnya pengangguran hingga kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dari kejadian krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998, kita bisa melihat bahwa perubahan nilai tukar dan kondisi keuangan global bisa berdampak sangat besar terhadap bisnis, terutama bisnis internasional. Lalu, apa saja pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus tersebut? Yang pertama, perusahaan perlu lebih siap dalam mengelola risiko nilai tukar. Artinya, jangan terlalu bergantung pada suatu mata uang, terutama dolar, dan sebisa mungkin menyesuaikan antara pendapatan dan utang agar tidak terlalu berdampak saat kurs berubah. Yang kedua, penting untuk tidak terlalu bergantung pada impor dan utang luar negeri. Karena ketika nilai tukar melemah, semua yang berasal dari luar negeri akan menjadi lebih mahal. Maka dari itu, memperkuat penggunaan sumber daya lokal bisa menjadi langkah yang lebih aman. Yang ketiga, perusahaan harus selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan menjaga kepercayaan. Karena ketika kepercayaan investor menurun, dampaknya bisa sangat cepat dan luas seperti yang terjadi pada krisis tersebut. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa dalam bisnis internasional, perusahaan tidak hanya dituntut untuk fokus pada produksi dan penjualan, tetapi juga harus mampu membaca kondisi ekonomi yang terus berubah. Karena hal yang awalnya terlihat stabil, bisa berubah dengan sangat cepat dan dampaknya bisa sangat besar. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa lihat satu hal penting bahwa dalam bisnis internasional, kekuatan keuangan itu punya peran yang sangat besar. Mulai dari kurs, inflasi, sampai kebijakan pemerintah. Semuanya saling berkaitan dan saling memengaruhi. Bahkan perubahan kecil seperti naik turunnya nilai tukar bisa berdampak langsung ke biaya, harga, sampai keuntungan perusahaan. Artinya, bisnis internasional itu bukan cuma soal jual beli antar negara, tapi juga tentang bagaimana kita memahami kondisi keuangan yang terus berubah. Perusahaan yang bisa bertahan dan berkembang adalah perusahaan yang mampu membaca situasi, mengelola risiko, dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi, dari materi ini kita bisa simpulkan bahwa kunci utama dalam bisnis internasional adalah bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Karena dengan kondisi keuangan yang stabil, bisnis bisa berjalan lebih aman, lebih kompetitif, dan punya peluang untuk berkembang lebih besar di pasar global. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.